الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib, salat isya, jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Komplek Moneter yang Allah muliakan insyaallah. Insyaallah setelah kita menaikkan salat maghrib dan sambil menanti waktu isya, kita sejenak berdiam diri di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita akan melaksanakan kajian, melanjutkan pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, terakhir bab yang kita bahas adalah tentang anjuran memakan dari tangan usaha tangan kita sendiri. Ya, itu bab yang terakhir kita bahas. Jadi duit kita boleh banyak, sumber penghasilan kita boleh banyak, tapi ada anjuran khusus untuk yang kita makan, suap di dalam perut kita, itu adalah afdolnya yang berasal dari hasil usaha tangan kita sendiri. Bab berikutnya para jemaah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melanjutkan dengan babun fil karam wal judi wal infaqi fi wujuhil khair thiqatan billahi ta'ala. Ya, ini babun fil karam, bab tentang al-karam, wal jud, al-jud, wal infaq dan infaq. Ada tiga istilah yang disebutkan dalam bab ini oleh beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama adalah al-karam, yang kedua al-jud, dan yang ketiga adalah al-infaq. Tiga istilah ini memiliki persamaan dan juga memiliki perbedaan, ya. Ya, ini yang dimaksud adalah bab ini melengkapi atau melanjutkan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya itu adalah mengatur apa yang kita dapatkan dari hasil usaha kita, ya, uang yang kita terima, maka berikut ini adalah mengatur bagaimana uang itu kita keluarkan, bagaimana uang itu kita infakkan. Jadi perjamaah, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa untuk nikmat harta rezeki itu pertanyaannya dari nanti pada hari kiamat dari dua sisi, ya, dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau pergunakan. Jadi kalau kemarin itu adalah dari mana kita mendapatkan, dan bab berikut ini adalah untuk apa kita habiskan. Nah, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada istilah al-karam. Al-karam ini secara bahasa artinya adalah mulia. Ya, Al-Karim, salah satu nama Allah, Maha Mulia, Karim. Takrim, ikram, memuliakan. Apa yang dimaksud karam di sini? Ternyata para jemaah, al-karam ini adalah sebuah sifat, ya, di mana seseorang begitu baik sekali memberikan atau mengeluarkan sesuatu yang dia punya. Memberikan sesuatu itu adalah al-karam. Ya, Allah disebut karim karena Allah memberi, ya, memberikan banyak kepada hambanya. Jadi dengan memberi tersebut Allah menjadi mulia. Jadi pemberian yang mulia. Maka para jemaah, dengan al-jud, al-jud itu juga dermawan, memberi juga. Kenapa dicantumkan dua istilah ini? Ya, ini untuk memberikan, di dalam istilah bahasa Arab itu ada berbagai macam bentuk pemberian. Ya, kalau di kita ada bahasanya ada dermawan, apalagi Pak kalau orang suka memberi itu bahasa Indonesianya. Dermawan, budiman, budiman bukan. Apalagi
Bares, kalau orang Betawi bilang itu bares, tahu bares Bu? Kalau orang Betawi ya, royal. Nah, itu ada, jadi ada bentuk memberi tapi istilahnya berbeda. Nah, para ulama membedakan antara al-karam dengan al-jud. Bahkan ada satu lagi yang namanya as-sakha. As-sakha itu juga sama, memberi juga. Cuma bedanya adalah kalau as-sakha itu adalah seseorang yang gampang memberi. Ada orang meminta, kasih. Gak usah banyak-banyak mikir-mikir, berikan. Selagi dia punya, dia bisa memberikan. Siapa saja yang meminta, diberi. Itu namanya orang tersebut punya sifat sakha. Apa bahasa kita kalau begitu? Siapa ada yang minta, kita kasih. Bingung kan? Bahasa Indonesianya bingung. Nah, kalau al-karam itu, kalau al-jud itu adalah memberi, bahkan orang itu nggak pakai minta dulu. Nah, kalau sakha itu orang minta dulu, orang kita kasih. Nah, al-jud itu nggak pakai minta aja orang kita kasih. Apalagi dia minta. Mana yang lebih bagus, Pak? Jud, ya. Nah, kalau al-karam ini adalah untuk pemberian yang nilainya istimewa, berharga, ya. Nah, jadi ini para jamaah, bab ini membahas bahwa kita itu dalam masalah beribadah, memberi itu, maka harus memiliki tingkatan-tingkatan itu. Dan yang di bawahnya lagi secara umum adalah al-infak. Ya, infak itu memberi. Tapi memberikan sesuatu yang mulia seperti umpamanya di dalam surat Al-Anfal Allah menyebutkan wa rizqun karim. Rezeki yang mulia itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, yang benar-benar imannya. Maka maghfirat lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya, orang-orang yang berimannya benar, maka Allah siapkan buat mereka rezeki. Rezeki yang mana? Karim. Berarti rezeki yang istimewa. Ya. Orang Arab kalau bilang, kalau dia lagi susah, kalau dia lagi bingung, besok makan apa lagi ya? Duit udah nggak ada. Dia bilang Allah Karim. Tenang saja, Allah Maha memberi, memberi yang istimewa. Allah Karim. Nah, diantaranya juga Karim di sini para jemaah adalah disebutkan dalam surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bahkan di dalam ayat ini Allah mengatakan bacalah dan Tuhanmu itu akram. Akram itu, jadi kalau karim itu baik, kalau akram maha baik. Ya, itu namanya isim tafdil dalam bahasa Arab. Jadi kalau besar, maka akbar itu adalah paling besar. Ya. Jauh, maka ab'ad itu adalah paling jauh. Karim itu mulia, akram paling mulia. Dan itu konteksnya ketika menjelaskan tentang ikra, bacalah. Kita sebagai manusia sudah diajarkan oleh Allah Al-Quran, diberikan Al-Quran, ya, bukan Al-Quran doang diberikan, tapi diajarkan. Ya, maka ketika Allah mengajarkan Al-Quran, Allah menyebut dirinya wa rabbukal akram. Kenapa? Karena pemberian yang berupa Al-Quran ini nilainya sangat mahal sekali. Ya, bukan sekedar karim tapi akram. Ya, banyak disebutkan di dalam isyarat-isyarat yang lainnya. Seperti umpamanya para nabi dulu disebutkan juga di dalam surat Az-Zariyat, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa? Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh tamu. Tamunya itu ternyata adalah malaikat. Ya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahimal mukramin. Sudahkah datang kepada kamu berita tentang tamunya Nabi Ibrahim? Ya, ini ternyata tamunya itu adalah malaikat yang datang mau menyampaikan bahwa Allah akan menimpakan azab kepada kaum Nabi Lut. Ya, sebelum menimpakan azab kepada Nabi Lut itu, malaikat itu datang dulu ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru setelah itu dijamu oleh Nabi Ibrahim. Nah, bahasa ayatnya adalah al-mukramin. Bahwa malaikat yang datang itu kepada Nabi Ibrahim dimuliakan. Mukramin itu diambil dari kata-kata karam. Maksudnya dimuliakan apa di situ?
maka Nabi Ibrahim memuliakan malaikat tersebut. Dengan apa? Memberikan sajian yang istimewa. Apa itu? Disebutkan dalam ayat tersebut bahwa Nabi Ibrahim datang masuk ke rumahnya lalu keluar dengan bi'ijlin samin. Dihidangkan itu tamunya itu dengan ijlin samin. Ijlin itu adalah sapi muda ya. Sapi ya. Al-ijl itu dalam surat Al-Baqarah ada ya. Anak sapi yang dagingnya masih muda. Itu yang gemuk lagi, samin itu yang gemuk. Padahal malaikat nggak makan, ya sayang kalau mau nyediain di sini enak nih Pak ya. Nah, itu bahasanya malaikat itu mukromin. Kenapa? Karena diberikan sesuatu yang dahsyat, ya istimewa oleh Nabi Ibrahim. Maka bab ini disebut oleh beliau bab tentang kalau kita mau sedekah, kalau kita mau nyumbang, sedekahlah dengan bentuk al-karam, al-jud atau al-infaq fi wujuhil khair, dalam bentuk kebaikan bermacam-macam. Dan yang menarik di akhirnya Al-Imam An-Nawawi menyebutnya dengan sikotan billah. Sikotan, ada kalimat sikotan billah. Apa itu makna sikotan billah? Ya ini sikoh itu artinya yakin benar, yakin kuat dengan sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira maksudnya para jemaah? Ya ini maksudnya adalah, bisa maknanya yang pertama adalah kita kalau mau nyumbang besar, nyumbang banyak, kalau nggak yakin-yakin banget bisa nggak gitu? Kita mau nyumbang, kalau yakin ini masjid, ini manfaatnya besar, kita akan dapat pahala besar, sikoh kita keluarkan. Tapi kalau masih ragu-ragu, nggak mungkin kita akan ngasih yang banyak. Nah, seseorang itu baru akan muncul dalam dirinya itu adalah al-karam karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua maknanya sikotan billah adalah karena saking dia memberikan banyak kepada dalam infaknya itu, dia percaya, dia yakin kepada Allah bahwa bahkan sampai uang yang dia punya, harta yang dia punya habis sekalipun, dia yakin Allah akan menggantinya. Nah itu namanya sikotan billah. Ini berarti bentuk infak, sedekah yang sangat dahsyat. Itu yang lo kita tangkap dari nama babnya. Nah berikutnya pada jamaah sekalian yang berbahagia, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mencantumkan ada 3 buah ayat. Ya, 3 buah ayat. Apa kaitannya ini dengan nama babnya? Ternyata 3 ayat yang dicantumkan oleh beliau adalah ini adalah faktor-faktor yang menjadikan seseorang itu terdorong untuk mau memiliki sifat karam, al-jud, dan al-infaq. Apa itu? Yang pertama surat Saba ayat 39. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kalian infakkan, ya, min syai'in, apapun bentuknya, fahuwa, maka dia Allah yukhlifuhu, dia Allah akan menggantinya. Perhatikan kalimat mengganti. Menggantinya berarti ada yang kita keluarkan, berarti akan ada yang datang. Diganti. Siapa yang mengganti? Allah. Yang tidak menyalahi janjinya, yang tidak pernah bohong terhadap janjinya, Allah akan menggantinya. Kira-kira kapan gantinya? Nggak disebutin. Bisa di dunia, kata para ulama, bisa di akhirat. Di dunia itu yaitu bisa jadi adalah dengan diberikannya keberkahan, ya, dalam rezekinya, atau diberikan ketenangan, ya, atau nanti di akhirat dia akan menyaksikan bagaimana besarnya pahala infak yang dia sedekahkan. Nah ini para jamaah, jadi yang pertama adalah persoalannya seseorang itu akan menjadi jud, karom itu adalah ketika dia yakin apa yang dia infakkan akan yukhlifu, akan diganti. Orang menjadi nggak mau berinfak, pelit, ya,
menahan ketika lemah sisi keyakinan dia bahwa apa yang dia keluarkan ini akan diganti oleh Allah. Ya, coba kalau seandainya ada orang yang datang kepada kita mau minjem duit, ya, tapi ternyata orang ini nggak miskin, dan dia berjanji akan diganti karena memang uangnya ada di rumah, uangnya ada, dia punya, dia akan menggantinya. Kita kalau tahu bahwa orang ini akan menggantinya, maka kita akan mau memberikan pinjaman tersebut kepada orang tersebut. Nah, ini para jamaah, jadi faktor yang menjadi mendasar dalam diri manusia itu adalah manusia itu tidak akan mau memberikan sesuatu kecuali kalau ada hitung-hitungan, dapat apa saya. Nah gitu ya. Kalau orang mau investasi begitu, berapa mau investasinya, dapat apa saya. Gitu. Kalau ada timbal baliknya, maka dia akan mau. Tapi kalau nggak ada, tabiat manusia itu manu'a, yaitu menahan, pelit. Gitu. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berjanji dia yang akan menggantinya. Bahkan di ayat yang di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan istilah man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah? Bahwa berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah pinjaman dari Allah. Kalau ada orang minjam sesuatu kepada kita, dan tadi saya katakan ternyata orang itu nggak miskin, orang itu kaya, orang itu baik, maka orang akan mau Pak memberikan pinjaman tersebut. Apalagi kalau dia membayarnya adalah berlipat ganda. Kita minjemin 1 juta, dibayarnya 2 juta. Ini terlepas dari konteks riba ya. Terlepas dari konteks riba, kita nggak mensyaratkan apa-apa. Ternyata orang itu mengembalikan lebih banyak. Dan memang Nabi SAW mengajarkan kalau kita minjam sesuatu, berikan kepada dengan yang lebih baik. Tapi bukan sebuah syarat. Tapi bukan sebuah syarat yang menjadi memberatkan dan itu akhirnya menjadi nilai riba. Jadi berikan yang terbaik. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, ini akan memberikan orang itu mudah untuk memberikan. Memiliki sifat al-karam wal jud. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala membahasakannya dengan meminjam. Saya kalau nggak salah sudah sampaikan di sini. Kenapa Allah sampai menggunakan kalimat minjam sih Pak? Coba dahsyat ya. Kenapa Allah sampai menggunakan kalimat minjam? Padahal harta kita punya siapa? Punya Allah. Masa yang punya minjam? Ya, itu saking menggunakan kalimat yukridu itu adalah untuk memotivasi, atau sebagian ulama mengatakan saking pelitnya manusia, dia nggak bakalan mau ngasih sesuatu, akhirnya pakai bahasa minjem. Kalau minjem udah pasti dibalikin sama Allah, dan Allah mengembalikan itu tentu tidak akan zalim, bahkan akan melebihkannya. Nah, ini yang pertama para jamaah. Yang kedua, ayat yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 272, dan sebenarnya ini sudah disinggung di bab sebelumnya ya. Tentang infak juga sudah pernah kita lewati, bahwa Allah menegaskan di ayat yang kedua ini, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Nah, ini yang digarisbawahi adalah fali anfusikum. Tidaklah sesuatu kebaikan yang kalian infakkan, sesungguhnya itu akan kembali manfaatnya untuk diri kalian sendiri. Sekali lagi para jemaah, yang doktrin yang ditanamkan dalam ayat ini adalah bahwa kelihatannya kita mengeluarkan sesuatu buat orang lain, kelihatannya kita memberikan sesuatu buat orang lain, tapi Allah menegaskan fali anfusikum. Sebenarnya itu buat diri kalian sendiri. Coba umumnya orang kalau untuk diri sendiri para jemaah, royal nggak? Pilih hotel, kalau bisa yang duit ada banyak. Masa mau pakai yang sempit, yang sumpek, ya, yang kotor, yang jelek, yang gerah, yang pengap? Berapa? Bayar. Makan Pak. Biar kata mahal, yang penting enak, ya. Biar kata mahal, yang penting enak. Harga bukan masalah, yang penting soal rasa. Karena dia apa? Ingin menikmati, memanjakan dirinya sendiri. Berapapun akan dia bayar, kalau itu untuk diri dia. Tapi giliran infak, giliran mahal, berapa nih? 1 juta. Murah segini. Dibilang murah kalau makan.
Kenapa? Makan sejuta, segini banyaknya enak, dibilang murah. Tapi kirim kotak amal lewat. Sejuta, mahal apa murah? Udah banget nanti masukin ke kotak sejuta. Kenapa? Karena kalau itu untuk orang lain itu jadi besar nilainya, tapi untuk diri sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma anfaqtum min wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Maka sebenarnya itu adalah untuk diri kamu sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Tapi jangan lupa, meskipun itu untuk diri kamu sendiri, jangan lupa bahwa sebenarnya yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Doktrin yang berikutnya, apa saja infak yang kalian keluarkan pasti akan disempurnakan pahalanya dan tidak dikurangin sedikit pun. Ya, kita nabung di bank, ternyata dapat informasi bank itu kolab. Apa yang dilakukan manusia? Narik semuanya. Wah, nanti jangan sampai akhirnya duit ada 1 miliar, kembalinya cuma duit di tabungan kita ada 500 juta, kembalinya 500.000, kembalinya setengah juta. Ya. Jangan duit 500.000 di tabungan, kembalinya cuma setengah juta. Sama aja. Itu kayak orang sono, Pak, berantem. Dia minjem duit 500.000, saya disuruh kembaliin setengah juta katanya. Mana saya mau katanya. Emak-emak daerah sono, Pak. Nah, takut kenapa? Takut hilang. Dan Allah Subhanahu wa taala apa yang kita simpan dipinjam oleh Allah, wa antum la tuzlamun. Sedikit pun tidak akan dikurangi, tidak akan dizalimi. Nah, ini dan ayat yang terakhir adalah wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Salah satu yang menjadikan seseorang itu berat berinfak adalah khawatir enggak kecatat. Ya, enggak ketahuan. Ya, kok nama saya nyumbang enggak ada namanya. Ya, enggak kecatat oleh panitia, tapi di sisi Allah catat. Nah, kalau yang menjadi motivasinya adalah Allah mengetahui, itulah yang tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui, ya, luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat-ayat yang menjadi motivasi bahwa dalam hal infak itu hendaknya bisa dalam derajat al-karam wal jud. Nah, itu ayatnya para jemaah, dan sedangkan hadisnya ini cukup banyak dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Kita akan baca hadis yang pertama. Hadis yang pertama adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Coba pahami maknanya baik-baik berjamaah. Nabi mengatakan tidak ada hasad, dengki, iri, illa fitnatain, kecuali bolehnya ini pada dua kelompok ini. Ya, tidak ada hasad kecuali boleh pada, jadi maksudnya tidak boleh hasad kecuali kepada dua kelompok ini. Kata Nabi yang pertama adalah rajulun atahullahu malan, yaitu seseorang yang Allah berikan dia harta, fasallatahu ala halakatihi fil haq. Lalu kemudian orang yang diberikan harta ini dia habiskan hartanya itu di jalan kebenaran. Ya, dihabiskan para jamaah, ya, digunakan dan dihabiskan dalam hal kebenaran. Dah, untuk orang yang seperti ini boleh hasad kepada dia, ya. Dan yang kedua adalah rajulun atahullahu hikmah, yaitu seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah. Yang dimaksud hikmah di sini adalah al-ilmu, fa huwa yaqdi biha, maka dia mengamalkan ilmu tersebut, wa yu'allimuha, dan mengajarkan ilmu tersebut boleh kepada mereka. Ya, jadi dua orang yang boleh dihasadkan, yang pertama adalah dermawan, yang kedua adalah ilmuwan, orang yang berharta, dan yang kedua adalah orang yang berilmu. Nah, di sini menarik para jamaah, apa hubungannya dengan bab jud dan karam? Apa hubungan
Al-Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ini dalam bab kalau berinfak itu sampai al-jud, sampai dahsyat infaknya itu luar biasa, ya, bukan setengah-setengah, bukan nanggung-nanggung infaknya. Ini beliau mencantumkan bahkan di dalam hadis yang pertama dalam bab ini. Apa? Motivasi maksudnya? Kalau mau berinfak, Pak, kotak amal lewat nih ceritanya. Kita cuma masukin 10.000. Ada yang iri nggak sama kita? 10.000, saya juga sama, ya paling. Kalau kita masukin 50.000, ya sama 10.000. Tapi kalau kita masukinnya brok, itu yang sampai bikin, itu namanya al-jud, itu namanya al-karam. Infak kita mengundang iri yang kebaikan, ya, ghibthah dalam bahasa Islamnya ghibthah yaitu iri yang baik, itu namanya ghibthah. Ghibthah itu kita ingin seperti dia tapi baik, bukan yang buruk, ya. Nah, ini maksudnya para jamaah. Kalau infak itu di luar batas, itu membuat orang, aku pengen kayak dia. Nah, itu namanya al-jud, al-karam. Dulu siapa? Abu Talha, ya, Abu Talha datang begitu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan sampai kalian masuk ke dalam surga mendapatkan al-birra sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Begitu turun ayat ini surat Ali Imran 94 kalau tidak salah, ternyata Abu Talha itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia adalah punya tanah, pada jemaah. Punya tanah, posisinya strategis, letaknya persis di depan Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabawi itu masjid yang orang pada datang jadi pusat perkumpulan manusia. Dan Nabi SAW itu suka minum teh di situ. Maka itu kalau dijual tanah itu mahal. Ya, kalau di kita tanah mana yang paling mahal, Pak? Di daerah Pondok Indah mahal ya, apa di Menteng sono atau itu ada letaknya. Maka tiba-tiba dia datang, ya Rasul, baru saja turun ayat bahwasanya seseorang tidak akan sampai kepada derajat kebaikan masuk surga kecuali kalau dia menginfakkan apa yang dia cintai. Ketahuilah ya Rasul, di antara kebun-kebun kurma yang aku punya, dia punya ada di sana, yang paling aku cintai ini dia, yang namanya Bayruha namanya, Bayruha. Saksikan ya Rasul, aku sedekahkan ini. Apa kata Nabi? Bah. Kalau bahasa kitanya apa tuh? Bahasa Arabnya bah. Wih, nah itu bahasa kitanya. Beh, nah itu ya kalau kitanya. Dia kalau orang Arab, bah. Ada balun rabih. Ini harta yang sangat rabih, menguntungkan sekali. Nah, itu namanya jud. Sampai membuat orang tercengang. Ya, kalau disedekahin yang jauh di pojok, yang dijual kagak laku-laku, itu mungkin ya biasa lah gitu ya. Tapi ini yang istimewa. Maka ternyata itulah Abu Talha. Tapi sama Nabi juga orang yang bijak, ya. Dia tahu bagaimana perasaan saudara-saudaranya kalau harta yang sedemikian mahal ini diserahkan kepada. Pasti ahli warisnya kepengen juga kan? Maka kata Nabi, simpan saja buat kamu, bagikan kepada saudara-saudara. Jadi nggak langsung diterima karena ini dipertimbangkan maslahatnya oleh Nabi SAW. Nah, ini yang namanya tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang ini. Orang itu berharta, dia berinfak sampai mendatangkan orang lain hasad, ya ghibthah, atau orang yang berilmu. Tapi berilmunya seperti apa? Ya kemarin kita bilang. Ternyata seorang ulama besar Nasiruddin Albani, Syekh Nasiruddin Albani, dia masih cari uangnya buat makannya pakai memperbaiki jam, servis jam. Padahal dia berilmu, tapi dia amalkan, dia ajarkan, dan dia praktekkan bahwa
makannya itu dari hasil tangannya sendiri, dia bekerja. Nah, ini para jamaah boleh iri kepada orang yang berilmu seperti itu. Ya. Nah, atau makna yang begini, Pak. Kenapa dikatakan oleh Nabi la hasada, tidak ada hasad? Ya, ini maksudnya mungkin hasad kepada orang seperti itu apa ininya, apa namanya? Manfaatnya. Maksudnya begini. Kalau orang itu kaya, punya istana, mewah mobilnya, saya pengen kayak dia. Hasad kita sama dia karena ada yang ingin kita capai, tapi kita nggak mampu ya. Ada bentuknya, istananya. Tapi kalau kepada orang yang hartanya banyak, tapi kemudian habis, silakan aja hasad sama dia. Apa yang mau dikejar? Ya, maksudnya barangkali dari sisi kalimat la hasada, tidak ada hasad karena memang tidak ada bentuk harta kebaikan yang dia kumpulkan, hartanya nyata tapi melainkan dia habiskan. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadisnya, ya, kayaknya ada lagi di berikutnya. Kita masuk ke hadis yang kedua, para jemaah. Hadis yang kedua yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi dicantumkan dalam bab ini adalah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud sama radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya. Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum malu warasatihi ahabbu ilaihi mim malih. Ini salah satu metode Nabi mengajarkan ilmu kepada sahabatnya adalah dengan cara bertanya. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya, harta keluarganya itu lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Ya, siapa di antara kalian? Paham Pak pertanyaannya? Kita punya adik, kita punya anak, kita punya bapak, kita punya kakak, kita punya suami, kita punya istri, itu ahli waris kita semua. Ya, kita punya anak, lalu kemudian ahli waris itu pada punya harta semua. Siapa di antara kalian yang lebih suka terhadap harta mereka daripada hartanya sendiri? Para sahabat bengong ditanya kayak begitu, bingung, dan mereka menjawab, apa kata para sahabat? Ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Ya Rasul, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan pasti hartanya lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Mana ada orang mencintai harta orang lain lebih besar daripada mencintai hartanya sendiri. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala fa inna malahu ma qaddama. Ketahuilah. Dan setelah dijawab, Nabi katakan, sesungguhnya harta seseorang itu adalah apa yang sudah dia keluarkan untuk kebaikan. Dan apa yang dia simpan di deposito, di tabungan, itu adalah harta ahli warisnya. Kalau dia mati, itu jatuh kepada ahli warisnya. Nah, yang menjadi harta dia adalah apa yang sudah dia sedekahkan. Maka Nabi bertanya, siapakah di antara kalian yang lebih cinta terhadap harta ahli warisnya? Ada enggak? Banyak ternyata. Dan ternyata apa? Yang disimpan buat ahli warisnya itu lebih banyak. Ini bukan bicara masalah hukum boleh atau tidak boleh, ya. Meninggalkan harta buat ahli waris boleh hukumnya. Ya, bahkan ada anjuran dari Nabi SAW meninggalkan ahli waris dalam keadaan cukup itu lebih baik. Tapi ini adalah dalam bab masalah mencintai. Siapa yang lebih cinta terhadap harta ahli warisnya? Ternyata begitu dijawab oleh Nabi seperti itu, oh ternyata kita semua lebih cinta kepada harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri. Kenapa? Karena uang masuk ke kita 1 juta umpamanya. Yang buat disedekahkan dengan yang buat disisakan buat ahli warisnya adalah lebih banyak yang disedekahkan. Alhamdulillah begitu. Tapi umumnya orang gaji 10 juta yang dimasukin sedekahnya lebih sedikit. Padahal itulah harta dia yang disimpan buat ahli warisnya itu yang lebih banyak. Itu adalah hakikat yang disingkap oleh Nabi SAW. Apa kaitannya dengan bab ini para jemaah? Kaitannya dengan bab al-jud wal karam. Al-Imam An-Nawawi mencantumkan bab ini, ya, hadis ini dalam bab ini. Ya, ini maksudnya apa para jemaah? Bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang itu
tidak bisa berinfak sampai pada level al-jud wal karam adalah ketika kecintaan terhadap hartanya itu untuk disisakan untuk ahli warisnya lebih besar, itu tidak akan bisa dia bersikap infak al-jud. Tapi ketika keinginan dia untuk mendapatkan akhirat itu lebih besar, maka itulah seseorang akan bisa berinfak al-jud. Ini adalah sebuah tipsnya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq adalah contohnya para jemaah. Ketika mau perang, Nabi SAW minta, siapa yang perang Tabuk, siapa yang mau berinfak? Ya, ternyata Abu Bakar As-Siddiq membawa semua harta. Begitu ditanya oleh Nabi, apa yang kamu tinggal ini berapa banyak? Semua hartaku. Hah? Semua? Ditanya, apa yang kau sisakan buat keluargamu, ahli warismu? Allah dan Rasulnya. Nah, itulah namanya al-jud. Seseorang akan bisa al-jud kalau cintanya terhadap akhirat dan sikoh kepada Allah, bahwa Allah dan Rasulnya cukuplah buat mereka. Itulah sifat al-jud. Sama seperti siapa? Khalifah siapa ya? Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah. Khalifah yang amat sangat masyhur sekali para jemaah. Di zamannya sampai susah mencari orang yang mau menerima sedekah. Ternyata begitu wafat khalifah, keluarganya miskin, keluarganya nggak ada yang istimewa, ya, punya pulau, punya sawat, punya segala macam. Dia meninggal, ternyata setelah bapaknya meninggal, baru anak-anaknya jadi orang kaya. Kalau seandainya dia jadi orang kaya, bapaknya sebagai khalifah, orang akan menuduh, menyangka mereka kaya karena bapaknya. Maka dari itu ditinggalkan dalam keadaan biasa saja, baru kemudian sikoh, karena sikoh kepada Allah, bahwa kemudian mereka kaya setelah bapaknya meninggal dunia. Nah, ini diantara contoh al-jud. Kapan seseorang akan bisa? Kalau dia sudah bisa menempatkan cintanya kepada hartanya untuk dia di akhirat, maka dia akan bisa bersikap al-jud. Sudah bisa kah? Sudah ya? 1 menit. Dan yang terakhir ini, yang ketiga ini hadisnya pendek. Ya, Nabi SAW mengatakan, ittaqullaha walau bisyikil tamr. Bertakwalah kamu kepada Allah meskipun itu dengan sepotek korma. Bertakwalah kamu, lindungi dirimu dari neraka, maksudnya apa? Ittaqun nar, lindungi dirimu dari neraka walaupun dengan sepotek korma. Apa kaitannya dengan al-jud? Di sini disebutkan hadisnya al-jud wal karam. Ini maksudnya para jamaah bahwa al-jud al karam ini adalah milik siapa saja. Bukan hanya orang berduit, bukan hanya milik orang beruang, ya. Tapi orang miskin pun, kalau memang dia bisa berinfak dengan apa yang dia mampu, itu adalah dengan sepotek kurma sekalipun, ia bisa dikatakan al-jud. Maka para jamaah, yang kedua maknanya, jangan sampai meremehkan kebaikan. Kita punya uang, ya segitu doang, akhir gara-gara itu sedikit, akhirnya dia nggak mau mengeluarkan karena sedikit pahalanya. Padahal itu adalah bentuk meremehkan. Padahal yang namanya al-jud, al-karam itu sebagaimana disebutkan nanti, Nabi SAW tidak pernah mengatakan tidak kepada orang yang meminta kepada dia. Meskipun dia punya 1 kurma, dia kasih. Itu namanya al-jud. Dia tidak mengatakan tidak ada. Dia tidak meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Nah, ini 3 hadis para jemaah sekalian untuk mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki sifat al-jud wal karam. Kupas-kupas buah manggis. Puas tidak puas, waktunya sudah habis. Kita cukupkan sampai di sini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.